Individu. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi, sifatnya pribadi atau bersifat personal, berdiri sendiri, memiliki keunikan tersendiri, terus memiliki karakter atau ciri khas yang tentunya berbeda dengan orang lain. Kelompok sosial. Kelompok sosial itu berawal dari individu itu sendiri. Misalkan si A berteman dengan si B berteman dengan si C berteman dengan si D. Dari pertemanan mereka saling memperkenalkan temannya masing-masing, saling berinteraksi satu sama lain. Lama-kelamaan, ketika mereka memiliki tujuan yang sama, terus memiliki banyak kesamaan, entah itu secara sadar ataupun tidak secara sadar, maka akan terbentuk sebuah kelompok sosial. Nah, kalau dalam sosiologi, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebersamaan. Hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, unsur utama yang mempengaruhi hubungan sosial yaitu interaksi sosial. Misalkan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Nah, jika di antara keduanya ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Kita bahas dulu yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu cum yang artinya bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Artinya di sini sama-sama saling menyentuh dalam artian ketika ada dua orang saling berinteraksi dan keduanya saling memberikan respon satu sama lain, ini dinamakan kontak sosial. Kontak sosial terbagi menjadi 4, ada kontak positif, kontak negatif, kontak primer, dan kontak sekunder. Kontak positif berarti ini mengarah kepada hal yang bersifat kerjasama, tolong menolong, gotong royong. Nah, sedangkan kontak negatif berarti ini mengarah kepada hal yang bersifat negatif. Contohnya seperti ada pertentangan, perdebatan, pertikaian. Sekarang yang ketiga ada kontak primer. Ini kontak secara langsung. Misalkan si A melambaikan tangan kepada si B, lalu si B membalas lambaian tangan dari si A. Ini termasuk kontak primer. Yang keempat yaitu kontak sekunder. Ini kontaknya tidak secara langsung, jadi melalui perantara. Misalkan si A menelpon si B, lalu si B mengangkat telepon dari si A. Nah, ini dinamakan kontak sekunder. Komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman atau penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ada 5 unsur komunikasi. Pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada media, yang kelima ada efek. Jadi yang pertama, komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada komunikan, merupakan orang yang menerima pesan. Jadi komunikator yang menyampaikan pesan, kalau komunikan orang yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga pesan, yaitu sesuatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima efek. Efek ini tanggapan atau reaksi atau respon yang disampaikan komunikator kepada komunikan.
Faktor pendorong interaksi sosial, pertama ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga orang yang diberikan pengaruh ini percaya tanpa berpikir secara kritis dan rasional. Contohnya di sini seseorang yang membeli sebuah produk karena menonton sebuah iklan di TV. Yang kedua ada imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain. Nah, misalkan di sini seseorang yang meniru gaya bicara artis idolanya. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Misalkan ada seseorang yang mengoperasi tubuhnya supaya mirip dengan Barbie. Ini identifikasi. Yang keempat ada empati. Empati adalah simpati yang lebih mendalam, jadi dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Misalkan seorang ibu yang menangis ketika melihat anaknya sedang sakit. Yang kelima ada simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seorang kepada orang lain. Misalkan di sini adanya merasa kagum, adanya merasa kasihan dengan orang lain, ini termasuk simpati. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah pemberian dukungan atau pemberian kekuatan dari seseorang kepada orang lain sehingga orang yang diberikan dukungan ini lebih bersemangat lagi untuk maju. Misalkan di sini si A bersemangat untuk mengikuti sebuah kompetisi karena dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Ini faktor pendorong interaksi sosial.